Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat datang di acara ini, di mana pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi-materi yang terkait dengan kegiatan PKKMB tahun 2020. Sangat disayangkan sebenarnya kita tidak bisa bertemu secara langsung karena dengan kondisi seperti ini, tetapi tidak mengapa. Harapan kami segala macam materi yang kami sampaikan nanti bisa tetap berkesan dan menjadi pedoman bagi teman-teman mahasiswa baru S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2020. Telah hadir bersama kita Ibu Korprodi S1 PADP, Ibu Dr. Hajah Maziatul Khuriyah SPD MM. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana Pak Puyo? kabarnya? Alhamdulillah baik. Fresh sekali ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Ibu boleh kita sedikit sapa ya teman-teman maba di sini dengan salam khas kita ya, salam cakrawala. Nanti akan saya beri aba-aba Ibu dari Universitas Negeri Malang. Baik Ibu. Universitas Negeri Malang, Cakramania UM, the only one. Oke, terima kasih Ibu. Semangat ya Bu ya. Kasih aplaus Pak Puyo. Oke. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang profiling dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Ibu. Mulai dari sejarahnya, status akreditasinya, kurikulum, dan lain sebagainya. Akan kita mulai dari penjelasan tentang dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini Bu, itu berdiri mulai tahun berapa Ibu? Jadi, boleh disampaikan? terima kasih Pak Puyo. Okay. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Harus bangga menjadi mahasiswa S1 PADP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Prodi S1 PADP ini sudah ada sejak 25 Mei 2005 SK berdirinya, sehingga kita saat ini sudah berusia kurang lebih sekitar 15 tahun ya Bu ya. Oke. Ini menjadi prodi. Namun sebelumnya sudah ada pendidikan administrasi perkantoran, tapi masuk ke dalam jurusan pendidikan dunia usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial atau FPIPS IKIP Malang. Sehingga untuk mengenang sejarah bahwa kita dulu pernah IKIP, di kampus kita Pak Puyung itu ada monumen yang tertuliskan dulu aku FPIPS. Oke, itu sebelah mana ya Bu ya? Di sekitar di antara gedung E3, E4 kalau nggak salah ya Bu ya? Antara di E3 sama E4, gedung E sama gedung D. Oke. Ya. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa baru bisa ya ketika sudah boleh visit ke kampus, nanti bisa banyak foto-foto di sana karena itu adalah salah satu monumen kebanggaan kita. Benar. Warga FE di sini. Baik Ibu, dengan usia yang kurang lebih sekitar 15 tahun ini otomatis itu adalah usia yang matang ya Bu ya. Betul. Untuk mengembangkan kelembagaan dan lain sebagainya. Untuk mutu pasti tidak bisa diragukan lagi. Boleh sedikit Ibu jelaskan tentang akreditasi kita? Sebelum dijawab Ibu, kita jelaskan dulu akreditasi itu. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang ada di sini yang belum tahu mungkin apa sih akreditasi itu. Jadi akreditasi itu adalah suatu penilaian dari pihak eksternal yaitu BAN PT di sini terhadap suatu prodi yang ada di dalam universitas-universitas di Indonesia. Nah, kita perlu tahu bagaimana akreditasi dari suatu kampus tersebut untuk melihat bagaimana kualitas secara keseluruhan dari prodi tersebut. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan dari Ibu Korprodi bagaimana status akreditasi kita pada saat ini. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Puyung. Ya. Jadi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran saat ini akreditasinya A. Akreditasi A ini sampai tahun 2024. 2024. Jadi sejak dimulainya Prodi S1 PADP kita sudah mendapatkan akreditasi A gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas sehingga kita bisa mempertahankan akreditasi ini dan ke depan kita bisa tercatat
diakreditasi internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama berdoa ya, moga-moga prodi tercinta kita ini bisa menjadi prodi yang terakreditasi secara internasional. Oke, baik Ibu. Terkait dengan akreditasi ini pasti bisa tercapai karena didukung dengan beberapa komponen-komponen penunjang, diantaranya tenaga pendidik dan mahasiswa. Boleh Ibu sampaikan untuk jumlah tenaga pendidik kita ada berapa, terus kemudian untuk mahasiswanya ada berapa Ibu? Baik, tenaga dosen kita itu Pak Buyung ada 15 dosen, tentunya mereka lulus minimal magister. Pendidikan ya, minimalnya adalah magister dan doktor. Ya. Kemudian jumlah mahasiswa kita saat ini yang aktif itu 523. 523 mahasiswa yang aktif di program S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Ibu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Dengan jumlah mahasiswa yang sebanyak itu Ibu, dengan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, dengan jumlah yang mencukupi, itu pasti ada penanganan-penanganan ketika di perkuliahan untuk bagaimana mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas, yaitu melalui kurikulum Ibu. Boleh Ibu sedikit ceritakan kira-kira mengenai kurikulum yang digunakan oleh Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini seperti apa Ibu? Oke, baik. Terima kasih Pak Buyung. Ya, sama-sama, jadi Ibu. mahasiswa PADP tahun 2020 ini sangat istimewa Pak Buyung. Karena kita ada ini pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Artinya bahwa kita pihak kampus memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan minat dan pengembangan selain dari mata kuliah yang ada di prodi tersebut. Jadi pada kurikulum S1 PADP ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu mata kuliah dasar pengembangan karakter. Ini ada 12 SKS. Mata kuliahnya ya meliputi kayak kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia. Biasanya itu diterima oleh mahasiswa di awal-awal perkuliahan ya Bu ya, semester 1, semester 2 ini biasanya. Tuh. Kemudian komponen yang kedua yaitu mata kuliah keilmuan dan keahlian. Ini 98 SKS. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah keprodian gitu ya. Dan ada beberapa mata kuliah fakultas yang menunjukkan ciri kita dari ciri fakultas ekonomi gitu. Kemudian ada yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu mata kuliah peminatan dan pengembangan diri sebanyak 36 SKS. Nah, ini yang membedakan kurikulum 2020 dengan kurikulum sebelumnya. Kalau dalam kurikulum sebelumnya itu mata kuliah peminatan dan pengembangan ini wajib lulus hanya 9 SKS Pak Buyung. Tapi kalau mahasiswa baru ini mahasiswa angkatan mulai 2020 dengan diberlakukannya Kampus Merdeka Belajar, maka mereka diberi kebebasan 36 SKS. 36 bulan. Dan istimewanya mereka boleh mengambil mata kuliah itu di dalam prodi itu sendiri atau di prodi lain tapi di dalam satu fakultas. Bisa juga mengambil di prodi lain, di fakultas lain, di dalam satu universitas. Tuh. Juga bisa mengambil mata kuliah ini di luar universitas. Oh, sampai luar universitas ya Bu ya tingkatannya ya Bu ya? Tentunya dengan ini ya dengan persyaratan ada penyesuaian yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mahasiswa bisa melihat kurikulum kita di link yang sudah ya, Bu ya. Nanti akan kita tampilkan di sini mungkin ya Bu ya. Yang menarik Ibu, ini kan memang kita mendengar tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan lain sebagainya itu kan kayaknya baru-baru ini ya Bu ya. Baru digaungkan oleh Mas Menteri. Kalau teman-teman Bapak tahu, Mas Menteri itu menggaungkan untuk menggunakan Merdeka Belajar dan lain sebagainya.
Nah, berarti bisa dikatakan bahwa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini update ya Bu ya untuk Selalu kurikulumnya update, itu betul, ya. Jadi betul. tidak ada kata terlambat ya. Jadi Enggak. ketika disahkan langsung kita aplikasikan dan 2 lain tahun sebagainya. sekali kita selalu update kurikulum itu Pak Oke, Puyung. oke. Jadi nggak ada kekhawatiran ya bagi mahasiswa untuk wah saya kok pakai kurikulum yang lama dan lain sebagainya, tidak ya Bu ya. Oke. Baik Ibu. Dengan kurikulum yang update, kurikulum yang baik, ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkualitas, dengan jumlah mahasiswa yang banyak, itu pasti ada keinginan-keinginan yang dicapai dari prodi tentang lulusan Ibu. Kira-kira profiling untuk lulusan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini kurang lebihnya secara global yang bagaimana Ibu? Oke, baik. Begini Pak Puyung, dengan kurikulum yang sudah kita buat seperti itu gitu ya, tentunya dasarnya adalah profil dari lulusan kita gitu ya. Ibu. Jadi profil dari lulusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran itu sebenarnya terbagi menjadi dua komponen besar. Yang pertama mereka memiliki kapabilitas gitu ya, mereka memiliki kapabilitas dalam hal pedagogik dalam hal pembelajaran administrasi perkantoran. Jadi ini esensi dari pendidikannya itu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua mereka memiliki kapabilitas dalam hal praktek administrasi perkantoran. Berarti kalau boleh saya simpulkan Ibu, ini nun sewu, berarti tidak harus ya untuk lulusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran itu hanya diarahkan menjadi seorang pengajar, tidak hanya seperti itu ya Bu ya. Tidak Pak Puyung. Jadi gini, karena kita memiliki profil seperti itu, mereka bahwa mahasiswa itu memiliki atau dirancang mampu memiliki kapabilitas dalam hal pedagogik dan praktek perkantoran, maka mereka memiliki keahlian-keahlian yang bisa dilihat pada kompetensinya nanti gitu ya. Jadi kompetensi dari lulusannya tentu mereka bisa pada hal pendidikan itu sendiri. Kemudian bisa mengembangkan dari proses pembelajaran medianya, bahan ajar seperti itu. Bisa kompetensi lulusan yang ketiga, mereka paham terhadap konsep administrasi perkantoran, praktek perkantoran, komunikasi dalam perkantoran, serta mereka mampu berwirausaha. Itu Pak Puyung. Tetap ada kewirausahaan, tetap ada ya Bu. Karena itu ciri dari Fakultas Ekonomi. Jadi mereka juga dibekali ilmu kewirausahaan, Pak Puyung. Pak Puyung, jadi untuk melihat profil dan kompetensi lulusan tersebut, ini kita bisa melihat alumni kita. Jadi alumni kita itu tidak hanya menjadi guru gitu ya. Jadi Ibu, banyak profesi yang mereka geluti. Mungkin bisa disampaikan Bu contoh-contohnya seperti apa, menjadi seorang bankir kah atau apa begitu? Baik. Jadi alumni kita banyak banyak profesi yang mereka jadi ada yang mereka mengambil jalur kependidikan, mereka jadi guru. Ada yang mengambil dosen gitu. Kemudian ada di bankir, ada yang di perkantoran. Ini bisa dilihat di tayangan ini testimoni alumni kita. Ibu sudah siapkan ini Bu ya. Sudah siap, silakan ini dilihat tayangan alumni kita. Salam kenal, saya Yuli Mulyaningsih dari alumni S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2011. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran yang sudah bergabung di prodi ini. Untuk testimoni dari saya sendiri, menurut saya selama saya kuliah 4 tahun di S1 Administrasi Perkantoran ini, saya banyak mendapatkan ilmu baik itu yang bersifat teori ataupun praktik secara langsung, yang mana ketika saya terjun di dunia pekerjaan ini itu sangat berguna bagi saya. Dan menurut saya sendiri tenaga-tenaga pendidik dari Bapak Ibu dosen sangat memiliki capability yang sangat bagus. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat menjadi arek Malang. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Durhinta Puspasari. Saya merupakan alumni Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya.
Dulu selama saya kuliah di prodi ini sangat menyenangkan. Hal ini bisa ditunjukkan dari sarana prasarana yang memadai, buku-buku yang ada di perpustakaan sangat lengkap, dan yang tidak kalah kerennya adalah kualitas dosen yang ada di prodi ini sangat bagus. Pokoknya top deh. Jadi, ayo teman-teman bergabung dengan prodi ini. Jadi, jangan salah pilih ya teman-teman. Pilihlah prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang. Sekian dulu ya teman-teman dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Abdul Latif Wahid. Saya merupakan salah satu alumni program studi administrasi perkantoran Universitas Negeri Malang. Profesi saya sekarang adalah sebagai guru administrasi perkantoran di salah satu wilayah di Ponorogo, yaitu tepatnya di SMK Negeri 1 Ponorogo. Saya sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi salah satu alumni program studi administrasi perkantoran karena ilmu yang saya dapatkan selama kuliah dapat bermanfaat dan dapat saya terapkan kepada peserta didik saya di sekolah. Fasilitas penunjang pendidikan selama perkuliahan sangat baik dan memadai sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lancar, yang didukung dengan dosen-dosen pengajar yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Fitri Nitias dari Telkom 147 Malang. Saya alumni S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi 2014 untuk tahun angkatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah bergabung dengan Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sedikit cerita, saya selama kuliah itu banyak sekali mendapatkan ilmu formal maupun ilmu informal. Ilmu formal saya dapatkan dari mata kuliah yang saya tempuh dengan dibimbing oleh semua dosen yang berkompeten di bidangnya. Untuk ilmu informal saya dapat dari berbagai seminar yang berkualitas yang saya ikuti dan organisasi-organisasi yang mendukung saya sampai akhirnya bisa seperti ini. Saya selama kuliah juga banyak mengeksplorasi diri. Untuk itu pesan saya, semoga adik-adik juga semangat untuk mengeksplorasi diri guna masa depan yang akan datang. Semangat! Baik Ibu, tadi menarik sekali ya Bu ya, paparan dari beberapa alumni-alumni tadi. Ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang pegawai negeri sipil, ada yang menjadi profesional di perusahaan-perusahaan ternama dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa sebenarnya nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman mahasiswa baru di sini bisa lulus dari program S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, itu bisa tetap mengembangkan keinginannya, kira-kira ingin berkarir di bidang apa. Tidak harus di pendidikan, tetapi juga tetap kami bekali dengan kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan kependidikan dan tentang perkantoran pada umumnya. Terus kemudian ini Ibu, saya sedikit bertanya ya Bu ya. Tadi kan yang dilihat pada profil alumni tadi ya, testimoni alumni tadi kan kita lihat ada beberapa orang-orang hebat di sana. Saya rasa pencapaian seperti itu tidak didapatkan oleh jalan yang sesederhana itu. Benar. Pasti ada effort yang lebih, pasti ada keinginan yang lebih, kurang lebih tidak mungkin mereka dikatakan bahwa saya kuliah pulang ya Bu ya. Kupu-kupu ya Bu ya, yang ngetrennya kan bahasanya seperti itu. Kira-kira Ibu di S1 PADP ini sendiri ada tidak kegiatan-kegiatan tambahan di luar perkuliahan yang kira-kira memang bisa menunjang kemampuan dari mahasiswa itu sendiri? Baik, Nih. banyak sekali Pak Buyung kegiatan gitu. mahasiswa, gitu ya. Jadi kegiatan mulai dari pelatihan hard dan soft skill itu luar biasa banyak sekali, mulai dari pelatihan kepemimpinan, pelatihan ada yang saya tahu itu dari bela negara ya Bu ya, juga ada yang tentang penalaran, pencinta bisnis dan lain olahraga. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu sudah ada Pak Buyung, dan itu sudah ada wadahnya, terfasilitasi dengan baik di ya Bu ya fakultas di sini. itu ya. Kemudian ada kegiatan kewirausahaan Pak Buyung. Jadi setiap semester kita itu mengadakan
pameran kewirausahaan. Oh, nun saya Bu, Ibu saya potong sebentar. Jadi yang tadi Ibu katakan bahwa ada kompetensi yang ditekankan adalah kewirausahaan, itu juga diwadahi ya Bu ya. Di sini ada pekan wirausaha ya yang dia lakukan setiap tahunnya. Iya, setiap tahun. Menarik sekali. Terus kemudian Ibu, ada lagi untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang perkantoran. Sebelum lulus mereka harus mengikuti uji kompetensi, Pak Buyo. Gimana bisa dijelaskan sedikit uji kompetensi ini diadakan bekerja sama dengan LSP administrasi perkantoran, Pak Buyo. Jadi yang menilai asesornya bukan dosen dari kita. Oh gitu. Ya, dari pihak eksternal ya, Bu, dari ya? pihak eksternal, asesor nasional, sehingga mereka untuk mengukur kompetensi mereka ya sesuai dengan standar dari LSP. Ada dari LSP sendiri. Gitu. Jadi nih, belum lagi nanti ada kegiatan-kegiatan seminar-seminar nasional, internasional yang diadakan di jurusan, di Fakultas Ekonomi, yang itu bisa diikuti oleh mahasiswa untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi mereka, pengalaman gitu. di kancah internasional ya Bu ya. Benar. Banyak sekali ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatan kita ini, berarti semata-mata yaitu adalah untuk membekali teman-teman mahasiswa yang baru maupun yang sudah lama itu untuk lebih siap dalam menghadapi dunia profesional di kemudian harinya, Ibu. Dengan kurikulum yang begitu sempurna, dengan tenaga pengajar yang begitu kompeten, dengan kegiatan yang begitu banyak, kira-kira ada tidak Bu hasil real atau contoh nyata bahwa mahasiswa kita itu telah mampu berprestasi entah itu di kancah nasional ataupun internasional? Kira-kira ada tidak Bu yang bisa disampaikan, mungkin bisa membuat semangat ini mahasiswa ini? Jadi prestasi mahasiswa itu banyak sekali Pak Buyung, banyak sekali. Jadi ini saya sebut dua aja ya. Jadi harusnya banyak ya Bu ya, harusnya. Banyak sekali. Jadi kalau diurutkan itu misalnya di bidang keolahragaan. Olahraga ada sendiri, kepenulisan ada kepenulisan ada sendiri gitu ya. Kemudian yang akademik, mereka lulus dengan IPK 3,98 itu gitu ya. Jadi membanggakan sekali. Kemudian ada kalau prestasi non akademik misalnya juara 1 MTQ mahasiswa nasional Pak Buyung. Juara 1 kok bisa Bu? Padahal kan kita S1 PADB. Jadi memang kayaknya ini MTQ gitu Iya, makanya kan sebenarnya kan kayaknya padahal dia mengambil pada bidang yang memang sesuai bidang administrasi perkantoran. Dia mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi komputer Al-Qur'an gitu ya. Dan ini dia bisa menjadi juara 1 di MTQ nasional. Di mana Bu diselenggarakannya? Saat itu diselenggarakan di Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Iya. Kemudian ada lagi yang internasional Pak Buyung yang ini baru pulang, itu namanya Pak Mas Ari Gunawan. Saya ingat kayaknya itu Bu, Mas Ari Gunawan itu. Sekarang semester 7. Iya. Beliau ini terpilih mewakili Indonesia gitu ya. Sebenarnya ada beberapa, cuman dia mungkin 3 kayak 3 itu diberangkatkan oleh pemerintah Korea gitu ya. Dalam acara Winner Global Audition Korea Startup Grand Challenge. Jadi di Korea Selatan sehingga dia memiliki ini kewirausahaan gitu ya. Dia memiliki kewirausahaan yang di bidang startup ini ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Itu jujur saja kalau boleh saya katakan Bu, saya iri loh Bu bisa main ke Korea Selatan seperti itu. Bukan hanya bermain tetapi juga menghasilkan suatu prestasi yang itu ketika dibawa pulang ke alma mater kita itu membanggakan bagi itu benar-benar menurut saya suatu tantangan mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru di sini. Dan itu 4 bulan Pak Buyung, 4 bulan bukan berangkat lomba pulang gitu tidak Bu? Ini 4 bulan mereka stay di sana untuk belajar startup, bertemu dengan 4 bulan tuh gratis ya Bu ya? Gratis dibayar oleh mereka. Istimewa sekali ini. Semangat sebenarnya ini suatu tantangan buat teman-teman maba di sini. Tantangan boleh, dianggap peluang juga boleh, karena pada kenyataannya memang seperti ini yang terjadi pada kakak-kakak tingkat kalian berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Mungkin nanti dari angkatan kalian bisa juga mengikuti jejak dari kakak tingkat kalian seperti ini. Gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Saya rasa waktu yang singkat seperti ini tidak akan pernah bisa menggambarkan kondisi secara keseluruhan dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Ibu.
Tapi tidak ada masalah Ibu, karena bagaimanapun kita tetap harus menyesuaikan diri dengan kondisi ya Bu ya. Kita bisa memberikan materi-materi terkait PKKMB ini secara online, ya kita jalani saja. Nah siapa tahu nanti kita bisa segera ketemu dengan teman-teman adik-adik maba tahun 2020. Ada tidak Ibu sedikit wejangan mungkin, atau kalau nggak mau dikatakan orang tua ya Bu ya, sedikit saran-saran atau arahan-arahan yang diberikan oleh Ibu Korprodi kita untuk teman-teman mahasiswa baru S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran? Monggo Ibu. Untuk mahasiswaku, mahasiswa S1 PADP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, selamat bergabung dengan Prodi S1 PADP jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kita bersama, maju bersama. Itu. Oke Ibu, terima kasih Ibu atas arahannya. Sebelum kita tutup acara ini, boleh kita sapa lagi ya teman-teman mahasiswa kita hari ini agar semakin semangat seperti salam kita yang di awal Ibu. Oke. Universitas Negeri Malang, Cakramania UM, the only one. Terima kasih, selamat bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.